Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tidak, mungkin saja aku masih punya kesempatan. Karena bagaimanapun, Chu Feng telah kembali. Selama aku mengubah sikap yang aku miliki terhadapnya dan berusaha mengejarnya, aku mungkin masih bisa menjadi wanita itu. Karena hubungan Chu Feng dengan kakek sangat bagus. Itulah keuntungan aku, pikir Luo Lian. Berpikir sampai titik ini, jejak harapan muncul di hati Luo Lian. Lalu dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah Chu Feng sambil tersenyum. Namun setelah melihat Chu Feng, dia langsung ketakutan. Harapan yang baru saja tersulut dalam hatinya, itu seketika saja langsung padam. Seolah-olah dia telah dilemparkan ke gua es tanpa dasar dalam sekejap. Dari dalam hingga keluar, dia merasakan dingin yang sangat tak tertahankan. Itu karena dia menemukan bahwa ada seorang wanita di samping Chu Feng. Wanita itu adalah orang yang telah menyembuhkannya sebelumnya, yaitu Tantai Sue. Tantai Sue ini sangat cantik. Kecantikannya seperti peri celestial. Dia kecantikan yang bukan dari dunia fana ini. Kecantikan seperti dia, itu seharusnya tidak bisa eksis di dunia ini. Selain itu, Tantai Sue juga sangat kuat. Auranya benar-benar jauh lebih kuat daripada miliknya. Perbedaan di antara mereka hanya sebesar langit dari bumi, dan itu adalah dua hal yang tidak bisa dibahas satu sama lain. Namun yang paling penting adalah, Tantai Sue sangat cocok dengan Chu Feng ketika dia berdiri di sampingnya. Itu seolah-olah, hanya seorang wanita seperti dia yang cocok dengan pria luar biasa seperti Chu Feng. Pada saat ini, Luo Lian tahu bahwa tidak ada harapan untuknya. Dia benar-benar tidak bisa menandingi Tantai Sue. Dengan demikian, dia tidak akan bisa cocok dengan Chu Feng. Putus asa. Keputusasaan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya yang sia-sia. Kakek Luo, jangan tinggal di sini lagi. Aku tidak ingin kamu terus diintimidasi dan dihina oleh orang lain. Izinkan aku membawa kalian semua, ucap Chu Feng. Tepat pada saat ini, Chu Feng berkata kepada kakek Luo. Kita mau kemana? Tanya kakek Luo yang menyadari bahwa tempat ini tidak aman. Ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Tanpa kekuatan yang memadai, tanpa pendukung yang kuat, ia hanya bisa membiarkan dirinya diintimidasi dan dihina oleh orang lain. Sementara dia baik-baik saja dengan itu, karena dia hanya tubuh tua yang lelah, dan dia juga tidak berharap kedua cucunya untuk hidup di bawah jenis yang sama, yaitu intimidasi dan penghinaan yang dia terima. Hutan Qianwood Selatan, kata Chu Feng. Hutan Qianwood Selatan, apakah benar-benar pantas bagi kita untuk pergi ke sana? Tanya kakek Luo karena ragu-ragu. Karena baginya, hutan Qianwood Selatan adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Dia juga mendengar baru-baru ini, bahwa kepala Akademi Hutan Qianwood Selatan telah menjadi kaisar setengah bela diri, dan bahkan hutan Qianwood Selatan tidak lagi sama dengan sebelumnya, bahwa sekarang hutan itu menjadi semakin makmur dan kuat. Secara umum, orang-orang yang akan melatih di sana semuanya adalah anak-anak dari keluarga atau bangsawan bergengsi. Dan bahkan, ada anak-anak dari keluarga yang sangat kuat. Dengan mereka dan status rendah mereka, bukankah itu akan lebih berbahaya bagi mereka jika mereka pergi ke sana? Yakinlah, meskipun aku tidak bisa menjamin di tempat lain, pasti tidak akan ada orang di hutan Qianwood Selatan yang berani menggertak kamu dan cucu perempuan kamu. Jika kalian semua diintimidasi di hutan Qianwood Selatan, jangankan orang-orang yang menindas kalian semua, bahkan kepala Akademi Hutan Qianwood Selatan sekalipun harus menanggung konsekuensinya, ucap Chu Feng. Saat ini, Chu Feng adalah murid nomor 1 di Gunung Qianwood. Desen juga orang yang paling berharga dari kepala Akademi Gunung Qianwood, Dugu Xingfeng. Jadi, jangankan hutan Qianwood Selatan, bahkan jika kamu semua pergi ke Gunung Qianwood, tidak akan ada orang yang berani menggertak kalian semua, kata Hong Qiang. Dia telah memperhatikan kekhawatiran kakek Luo. Chu Feng, apakah itu benar?
Kamu sudah menjadi murid nomor 1 di Gunung Qianwood. Seru Luo Lian. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Luo Lian langsung berubah. Itu karena, berita ini benar-benar terlalu mencengangkan. Tempat apa itu Gunung Qianwood? Itu adalah penguasa domain Qianwood. Menjadi murid nomor 1 di Gunung Qianwood, itu berarti bahwa ia akan menjadi anggota terkuat dari generasi muda di seluruh domain Qianwood. Karakter agung yang tak terhitung jumlahnya harus tunduk kepadanya. Kakek Luo, pergi ke hutan Qianwood Selatan hanya masalah sementara. Ucap Chu Feng yang mengabaikan Luo Lian, dan dia berkata kepada kakek Luo. Lil Ru masih sangat muda. Mintalah kereta di hutan Qianwood Selatan dulu. Setelah dia tumbuh dewasa, dia kemudian bisa pergi ke Gunung Qianwood. Pada saat itu, jika kamu khawatir tentangnya, kamu bisa menemani Lil Ru ke Gunung Qianwood, tambahnya. Meskipun Chu Feng tidak menjawab pertanyaan Luo Lian, kata-katanya tidak langsung mengatakan kepada mereka bahwa apa yang dikatakan Hong Qiang adalah kebenaran. Bagus, ini bagus. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ucap kakek Luo yang sangat senang, bahkan dia menyeringai dari telinga ke telinga. Dia telah menentukan bahwa dia benar-benar beruntung. Selain itu, bukan hanya dia yang menerima kekayaan seperti itu, bahkan cucunya telah berhasil menerimanya. Mereka datang untuk mengetahui murid nomor 1 Qianwood Mountain. Selain itu, murid nomor 1 Qianwood Mountain ini menunjukkan pertimbangan yang mendalam bagi mereka. Ini adalah berkah yang tidak akan bisa dia dapatkan, bahkan dalam 8 kehidupan seseorang. Chu Feng, bagaimana dengan mereka? Haruskah kita membunuh mereka? Tanya Tantai Sue. Tatapan Tantai Sue beralih ke arah formasi. Di dalam formasi itu adalah Zhao Shaoqiu, Tuan Yang, dan yang lainnya yang menerima siksaan mereka. Tidak, kami akan meminta mereka terus mengalaminya. Jika tidak, bagaimana lagi mereka berharap mereka mati? Balas Chu Feng sambil tersenyum. Lanjutkan, seru Tantai Sue dengan bingung. Kera yang diciptakan oleh pembentukan formasi aku memiliki sifat spiritual. Melalui penggunaan kekuatan pembentukan formasi, mereka dapat menjaga Zhao Shaoqiu dan yang lainnya tetap hidup. Bahkan jika mereka tidak makan atau minum apapun, mereka masih akan dapat terus hidup. Mereka akan hidup seperti ini sampai mereka kehabisan semua esensi mereka sebelum mati, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Tantai Sue berubah. Setelah itu, dia tidak bertanya lagi. Meskipun dia sudah menebak apa yang Chu Feng rencanakan, tapi dia tidak pernah berharap bahwa pembentukan formasi Chu Feng akan menjadi tidak bermoral, bahkan begitu tidak bermoralnya sehingga dia tidak bisa menerimanya. Ayo pergi, ucap Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng membawa kakek Luo dan yang lainnya, dan meninggalkan tempat ini. Sebelum pergi, Chu Feng menghapus formasi yang menghalangi formasi lainnya. Dia melakukan itu, justru karena dia ingin penampilan Zhao Shaoqiu bercinta dengan beberapa puluh gorila agar dapat dilihat oleh semua orang. Dia ingin membuat Zhao Shaoqiu merasa sangat terhina. Dia ingin rumah perbankan keluarga Zhao benar-benar dipermalukan. Selanjutnya, Chu Feng tidak takut orang-orang dari rumah perbankan keluarga Zhao, untuk menemukan orang dan menyelamatkan Zhao Shaoqiu. Itu karena gorila dalam formasi spiritualnya ini, memiliki kekuatan pertempuran Martial Kings. Dengan kemampuan finansial dari rumah perbankan keluarga Zhao, mereka bahkan tidak akan mampu mempekerjakan ahli tingkat Martial Lord. Jadi, bagaimana mungkin mereka menghadapi gorila tingkat Raja Bela Diri untuk menyelamatkan tuan muda mereka? Dengan demikian, ditakdirkan bahwa rumah perbankan keluarga Zhao akan kehilangan muka. Ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk memprovokasi Chu Feng. Jarak dari kota Brokade Magnificent ke hutan Qianwood Selatan sama sekali tidak jauh bagi Chu Feng. Maka pada hari yang sama, mereka tiba di hutan Qianwood Selatan. Kedatangan Chu Feng di hutan Qianwood Selatan segera menciptakan kegemparan besar. Sementara yang lain mungkin tidak tahu betapa menakjubkannya Chu Feng, tapi hutan Qianwood Selatan tahu yang terbaik. Chu Feng sudah lama menjadi simbol pahlawan hutan Qianwood Selatan. Saat ini, zaman telah berubah untuk hutan Qianwood Selatan.
Karena tempat itu berkali-kali lebih makmur dari sebelumnya. Adapun itu bukan karena seberapa baik Kepala Akademi Hutan Cianwood Selatan telah mengelola hutan Cianwood Selatan. Justru sebaliknya, itu semua berkat Chu Feng. Jadi, ketika Chu Feng kembali ke hutan Cianwood Selatan, bukan saja para murid sangat hormat dan respek kepadanya, bahkan para tetua mengangguk dan membungkuk kepadanya seolah-olah mereka telah melihat kembalinya leluhur mereka. Mereka benar-benar ramah, terutama setelah mereka melihat Hong Qiang, ahli yang tak terduga ini, beserta Tante Sue, wanita muda di tingkat setengah kaisar marsial ini, mereka menjadi lebih terhormat. Bahkan ketika berbicara, mereka akan berpikir berulang kali sebelum mereka berbicara, karena mereka takut menyinggung Chu Feng. Melihat adegan ini, kakek Luo dan Luo Lian datang untuk sepenuhnya percaya kekuatan dan status Chu Feng saat ini. Reputasi murid nomor 1 di Gunung Cianwood benar-benar tidak sia-sia. Itu karena ketika Chu Feng menyebutkan bahwa dia akan menitipkan kakek Luo dan yang lainnya di hutan Cianwood Selatan, para tetua manajemen hutan Cianwood Selatan sebenarnya menjamin lagi dan lagi, bahwa mereka pasti akan menjaga kakek Luo dan keluarganya dengan benar. Seolah-olah itu adalah hak istimewa untuk dapat menjaga kakek Luo dan cucunya. Tiba-tiba saja Chu Feng bertanya, apakah Kepala Akademi Sikong ada di hutan Cianwood Selatan? Tanya Chu Feng. Kepala Akademi Hutan Cianwood Selatan Sikong Zixing, dia bisa dikatakan orang yang telah menunjukkan kebaikan besar terhadap Chu Feng. Saat itu, jika bukan karena bantuannya pada saat genting, Chu Feng mungkin sudah terbunuh di hutan Cianwood Selatan di tangan tetua itu dengan nama Han Qingyu. Chu Feng adalah orang yang akan membalas kebaikan yang diberikan kepadanya. Meskipun dia tahu bahwa kemakmuran hutan Cianwood Selatan saat ini adalah semua karena dia, lalu dia ingin melihat Kepala Akademi Sikong sebelum dia pergi. Karena dia tidak tahu kapan dia akan kembali, atau bahkan apakah dia akan dapat kembali. Karena itulah, ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Akademi Sikong sebelum pergi. Lagi pula, kalau bukan karena Sikong Zixing membantunya saat itu, Chu Feng mungkin bukan orang seperti sekarang ini, dan mungkin sudah bertemu dengan kematian yang kejam. Lord Headmaster saat ini menerima Kepala Akademi dan para tetua Orion Monastery, kata tetua manajemen itu. Kepala Akademi Biara Orion, mengapa dia datang ke hutan Cianwood Selatan? Tanya Chu Feng dengan terkejut, karena dia tahu betul tempat apa Biara Orion itu. Gunung Cianwood memiliki banyak kekuatan tambahan. Menurut kekuatan-kekuatan tambahan ini, mereka akan digolongkan ke dalam tingkatan yang berbeda. Hanya ada 5 kekuatan tambahan tingkat pertama. Adapun Biara Orion, itu adalah salah satunya. Karena faktanya bahwa Biara Orion ini terletak di wilayah paling selatan dari domain Cianwood, maka dapat dikatakan juga sebagai penguasa wilayah ini, dan mereka memiliki kekuatan untuk menutupi langit dengan satu tangan. Saat itu, ketika Chu Feng pertama kali memasuki hutan Cianwood Selatan telah ditekan secara menyedihkan oleh Biara Orion. Selanjutnya pada saat itu, hutan Cianwood Selatan tidak lebih dari sampah di mata Biara Orion. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Biara Orion akan mengambil inisiatif untuk datang ke hutan Cianwood Selatan. Chu Feng, kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Kali ini, Biara Orion bisa dikatakan datang dengan niat buruk. Kedatangan kamu ini mungkin membantu mengangkat pengepungan bagi kami, kata tetua itu. Chu Feng mengerutkan keningnya saat dia bertanya. Datang dengan niat buruk, apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Beberapa hari sebelumnya, Kepala Akademi Biara Orion datang untuk menemui Tuan Kepala Akadem kami dengan sebuah peta di tangan. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan setoran harta karun, dan dia juga tahu persis lokasi harta karun itu. Dia menyatakan bahwa harta karun itu berada di wilayah hutan Cianwood Selatan kita. Karena sopan santunnya, dia ingin mengundang hutan Cianwood Selatan kami untuk membuka simpanan harta itu bersama-sama dengannya. Dia mengatakan bahwa dia akan membagikan harta itu dengan kami dengan cara yang adil, yaitu 50-50.
Seandainya itu sebelumnya, Biara Orion tidak akan pernah mengundang kami untuk berpartisipasi dalam hal semacam ini. Dengan perilaku arogan mereka, mereka pasti akan secara langsung masuk ke wilayah kami dan membuka harta karun itu. Bagaimana mungkin mereka bisa peduli dengan pendapat hutan Cianwood Selatan kita? Alasan mereka melakukannya hari ini, itu sebenarnya semua karena kamu. Mereka sudah tahu bahwa kamu mengalahkan Bai Yun Xiao, dan juga para jenius lainnya di Gunung Cianwood. Dan bahkan, Kaisar setengah bela diri Kera Putih saja sangat menyukaimu. Karena itulah, mereka menggunakan kesempatan ini sebagai alasan untuk menutup hubungan dengan hutan Cianwood Selatan kami. Lebih jauh lagi, kebetulan bahwa harta yang terkandung dalam harta itu juga sangat baik, dan juga melampaui harapan semua orang. Setelah melihat banyak harta itu, Kepala Akademi Biara Orion menyesali keputusannya, untuk membual tentang berbagi harta dengan hutan Cianwood Selatan kami 50-50, dan ingin mendapatkan semuanya. Namun setelah mempertimbangkanmu, dan bagaimana Tuan Kepala Akademi telah membantu mereka dengan sangat besar dalam mendapatkan harta, Biara Orion meskipun tidak mau melakukannya, tapi mereka masih menepati janjinya dan memberi kami 50% dari harta. Sebenarnya, masalah ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Biara Orion tiba-tiba kembali pada kata-kata mereka, dan mengatakan bahwa mereka merasa bahwa distribusi harta karun terakhir kali tidak merata, dan ingin kami mengembalikan 50% dari harta yang telah mereka bagikan untuk kita. Tentu saja, Kepala Akademi menolak permintaan kasar semacam ini. Namun yang mengejutkan kami adalah, Kepala Akademi Biara Orion benar-benar memimpin para tetua manajemennya, dan secara agresif menyerbu hutan Cianwood Selatan kami, dan menuntut untuk mengambil 50% dari harta itu dengan paksa, kata tetua itu. Tidak masuk akal. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Ucap Chu Feng Dengsen sangat marah. Dia tahu bahwa Biara Orion tidak akan melakukan hal semacam ini tanpa alasan. Ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Kami tidak tahu. Mereka datang dengan agresif, dan bahkan mereka menyatakan bahwa siapapun di bawah tingkat Kaisar setengah bela diri, mereka tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pembicaraan mereka. Itulah sebabnya, mengapa kami semua diusir. Saat ini, hanya Lord Headmaster sendiri yang berdiskusi dengan mereka, ucal tetua manajemen. Berbicara tentang hal itu, tetua itu memiliki ekspresi yang sangat khawatir. Di mana mereka berdiskusi? Aku akan pergi melihat-lihat, kata Chu Feng. Mereka ada di aula istana utama. Aku akan memimpin kamu di sana dengan segera, balas tetua itu. Saat tetua itu berbicara, dia mulai memimpin jalan bagi Chu Feng. Di luar aula istana utama hutan Cianwood Selatan, itu berkumpul banyak orang dari hutan Cianwood Selatan. Terlepas dari apakah mereka tetua atau murid, mereka semua adalah eksistensi paling menonjol di hutan Cianwood Selatan. Mereka adalah kekuatan pertempuran terbesar dari hutan Cianwood Selatan. Mereka tahu bahwa Biara Orion datang dengan niat buruk hari ini, dan bahwa pertempuran sengit mungkin akan terjadi. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Biara Orion, tapi mereka tetap tidak mau berkompromi. Di dalam aula istana utama, Kepala Akademi Hutan Cianwood Selatan Sikong Zaixing sedang duduk. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Itu karena ada 13 orang selain dia yang hadir di aula istana utama. 13 orang ini semuanya sama dengannya, dan mereka semua kaisar setengah marsial. Di antara mereka, 5 adalah peringkat 2 kaisar setengah marsial, dan 1 adalah peringkat 3 kaisar setengah marsial. Dan yang paling penting adalah, semua 13 dari mereka bukan orang-orang dari hutan Cianwood Selatan. Justru sebaliknya, mereka semua berasal dari Biara Orion. Kepala Akademi Biara Orion datang ke sini memimpin 12 tetua setengah kaisar bela diri tingkat. Mereka ini datang sebagai tekanan besar bagi Sikong Zaixing. Setelah semua, Sikong Zaixing masih hanya peringkat 1 kaisar setengah marsial. Tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan 13 kaisar setengah bela diri ini sendirian.
Si Kong Zaixing, tampaknya kamu tidak berencana untuk mengembalikan 50% dari harta itu kepada kami. Ucap Kepala Akademi Biara Orion. Pada saat ini, Kepala Akademi Biara Orion memiliki tatapan sedingin es. Nada bicaranya juga sangat arogan, dan itu hanya bukan penampilan seseorang yang mau berdiskusi. Justru sebaliknya, dia malah menuntut. Kamulah yang mengatakannya sendiri, bahwa kami akan berbagi harta 50-50. Lalu kenapa sekarang, kamu telah memutuskan untuk menarik kembali pada kata-kata kamu? Ini sama sekali bukan perilaku jujur dan adil, kata si Kong Zaixing. Bang, Kepala Akademi Biara Orion membanting telapak tangannya ke atas meja, dan dia menghancurkannya. Saat serpihan-serpihan meja terbang kemana-mana, kekuatannya dari setengah kaisar marsial peringkat 3 menimbulkan kekacauan di seluruh aula istana. Dengan kejadian ini, si Kong Zaixing dipaksa mundur. Tidak hanya dia jatuh dari tempat duduknya, dia bahkan hampir mendarat di tanah. Lemah, dia tampak sangat lemah dan tidak berguna. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena bagaimanapun, kultivasinya lebih rendah. Bahkan jika dia dihina, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Si Kong Zaixing, aku pikir kamu salah. Aku tidak berkonsultasi dengan kamu. Tapi sebaliknya, aku menuntut dari kamu. Kamu sebaiknya menyerahkannya sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuat hutan Qianwood Selatan kamu tahu harganya karena melawan Biara Orion kami. Kepala Akademi Biara Orion berbicara dengan cara yang sangat sengit. Dia tidak lagi bertanya, karena saat ini dia sudah mengancam. Berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu berencana untuk merampok kami secara paksa. Apakah kamu tidak takut masalah ini diteruskan ke Gunung Qianwood? Apakah kamu tidak takut Tuan Kepala Akademi menghukum kamu? Si Kong Zaixing bertanya. Sampai Gunung Qianwood, hahaha. Si Kong Zaixing, apakah kamu berpikir bahwa aku akan takut pada kamu? Pertama-tama, Gunung Qianwood selalu menutup mata terhadap konflik antara kekuatan tambahan. Dan yang kedua, apakah kamu benar-benar berpikir kalau Gunung Qianwood akan memihak hutan Qianwood Selatan kamu, atau apakah kamu berpikir bahwa mereka akan berpihak pada kita? Kamu benar-benar berani menggunakan Kepala Akademi Gunung Qianwood untuk mengancamku. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bahkan berpikir kamu memenuhi syarat? Kepala Akademi Orion Monastery bertanya dengan dingin. Mendengar itu, si Kong Zaixing menjadi terdiam. Dalam hal kekuatan dan nilai, memang benar bahwa hutan Qianwood Selatan saat ini jauh lebih rendah daripada Biara Orion. Nilai si Kong Zaixing juga lebih rendah dari nilai Kepala Akademi Biara Orion. Memang benar, dia, si Kong Zaixing, tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata itu kepada Biara Orion. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.